Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pemirsa TV 9 yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Bu Im dalam kajian ngaji ekonomi. Tema kali ini adalah bagaimana kita membentengi diri ya, supaya tidak terjerat pinjol, apalagi pinjol yang ilegal. Jadi apa sih pinjaman online itu? Pinjaman online itu bahasa kerennya fintech ya, finansial teknologi. Nah, fintech itu adalah kenapa sekarang marak? Kenapa orang lebih gampang pinjam ke pinjaman online? Jadi fintech itu tadi pinjaman online itu ibaratnya kayak Shopee, kayak Bukalapak, kayak Tokopedia. Tapi mereka kan jualnya barang. Nah kalau ini aplikasi ini itu marketplace yang menyediakan pinjaman dana. Jadi mempertemukan antara mukrid, kreditor, orang yang punya kelebihan dana, ngutangi kepada si debitor, muktarid, orang yang meminjam, lewatnya aplikasi itu. Lah persoalannya, kenapa kemudian kemarin marak banget ya, sampai banyak yang bunuh diri, ada yang sampai sekolahnya di DO karena hutang pinjol seperti itu. Ya, karena pinjol itu tadi enak banget. Cukup KTP, kemudian nomor rekening, hanya 10-15 menit paling lama, itu utang langsung ketemu. Utang langsung dapat. Padahal kalau kita mau ngutang ke Mas Black, mau ngutang ke Mbak Aisyah, itu aduh sudah pakai persiapan gitu ya, belum tentu dapat pinjaman. Cuman malu, izin, wong kok utang terus begitu kan. Nah, kenapa kemudian, apalagi kemudian kok nggak hutang di bank sih yang udah jelas ada kantornya dan lain sebagainya. Nah, persoalannya ternyata masyarakat Indonesia itu tidak lebih dari 35% yang punya rekening di bank. Jadi istilahnya dalam bahasa ekonominya unbankable ya, tidak familiar dengan bank. Bagaimana mau hutang, nggak bisa gitu loh. Maka paling enak dengan pinjol. Nah, pinjaman online nggak apa-apa kalau dia marketplace-nya tadi, aplikasinya terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang masalah ini kan yang ilegal itu sulit sekali dilacaknya. Jadi ketika panjenengan terpaksa harus hutang di pinjol, maka pastikan bahwa pinjaman online itu tadi aplikasinya terdaftar di OJK. Bagaimana ngeceknya? Ya tinggal di websitenya OJK, bisa ojk.go.id atau lewat SMS ya, WA ke OJK untuk memastikan ke 081 157 157 157. Jadi 081 157-nya 3 kali. Itu WA resmi pengaduan ke OJK untuk mempertanyakan apakah lembaga ini terdaftar, atau ke lembaganya di websitenya, itu pasti ada. Jadi kenapa harus lewat yang legal? Iya, kalau legal itu nanti hutang kita, data-data kita dan lain sebagainya itu sah secara hukum. Ketika sah secara hukum, kalau misalnya kita gagal bayar, maka kita akan mudah menyampaikan keluhannya, mudah meminta kelonggaran cicilan atau penambahan waktu untuk pembayaran, itu seperti itu. Lah kalau ilegal, njaluk karo sopo, wadule karo sopo. Lah sekarang untuk membedakannya antara yang ilegal dengan ilegal sama yang legal seperti apa? Pertama itu tadi, cek status lembaganya, aplikasinya ya. Jadi misalnya ada dana, ada apa begitu ya, maka dicek apakah dia benar terdaftar, dapat izin dari OJK atau tidak. Yang kedua juga harus jelas lembaganya ini gitu. Lah persoalannya kalau misalnya Bu, kenapa sih tidak boleh yang di ilegal? Ilegal itu masalahnya pertama, bunganya gede banget, Mbak Aisyah, ibu-ibu muslimat.
Mas Wahyu, kalau pengen utang ya, kalau terpaksa harus utang, pikirkan. Jadi pinjol itu baik yang ilegal maupun yang legal, bunganya gede banget, apalagi yang ilegal. Gedenya segede apa, Bu? Ya Allah, 4% per hari. 4% per hari itu kalau diakumulasi berarti sekitar 25%,25 per tahunnya segitu. Padahal sebagai perbandingan, kalau kita hutang di lembaga keuangan bank itu hanya 8,87 sampai 12% tok, berarti separuhnya. Belum lagi nanti ketika pencairan, administrasi pencairan itu mintanya berapa coba? 30 sampai 40%. Jadi yang panjenengan dapat hutang. Kalau yang pertama hutang itu kan tendernya antara 500.000 sampai 1 juta. Nah, itu mau dicairkan saja sudah dipotong. Dipotongnya berapa? 300 sampai 400.000. Jadi utang 1 juta caire mung 600.000, tapi kudu nyaur 1 juta dengan bunga harian 4%. Astagfirullahaladzim. Berat banget nggih. Jadi harus hati-hati. Lah kenapa sih pinjol ilegal itu harus dihindari? Ya itu tadi, bunganya gede banget. Kemudian untuk mengenali ya apakah itu ilegal atau tidak, di samping tadi terdaftar atau tidak, itu ketara banget. Ketika proses minta datanya, minta data apa? Kalau yang legal itu hanya minta foto gitu ya, minta foto, minta tempat untuk mitigasi resiko. Kising utang ki wong ndi misalnya begitu. Tapi kalau yang ilegal, seluruh data yang di HP itu diminta semua, sa foto-fotone, sa apa-apa. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya gagal bayar itu untuk apa kuwi mau nagih dengan teror yang luar biasa, sehingga jadinya seperti itu. Jadi pokoknya kemudian kalau panjenengan ditawarinya lewat WA, lewat SMS, itu ciri ilegal, karena yang legal tidak boleh menawarkan lewat seperti itu. Lah yang ternyata sudah ditawari lewat WA, lewat SMS, abaikan, blokir ya. Bapak Ibu, semoga kita mengenal pinjol ilegal seperti apa, seperti itu. Jadi bunganya gede banget, kemudian minta data akses di HP kita, terutama nomor kontak dan lain sebagainya, luar biasa. Dan hati-hati itu tadi ya, jangan sampai tergiur yen panjenengan ditawari lewat WA, lewat SMS, abaikan, blokir. TV 9 yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi kita sudah bisa membedakan antara pinjaman online legal dan ilegal, sekarang supaya tidak terjerat pinjaman online ilegal seperti apa? Yang legal itu ya jelas terdaftar di OJK, aman. Kalau kita ada persoalan tinggal mengadukan ke OJK, minta ke waspada investasi ya, Satgas waspada investasi, bisa ke lembaga bantuan hukum, bisa ke YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, untuk mengkonsultasikan persoalannya. Nanti bisa difasilitasi. Jadi bisa difasilitasi ini bagaimana persoalannya, gagal bayar karena apa, apalagi dampak pandemi itu secara nasional internasional, wong utang kangelan bayar gitu ya. Nah, oleh karena itu hati-hati Bu ya. Lah sekarang itu kenapa sih ya mereka lebih memilih itu? Ya itu tadi ya. Jadi kalau dalam konsep Islam bagaimana sih orang supaya tidak terjerat hutang ya, hutang secara umum. Yang pertama adalah nun sewu ya, kenali antara kebutuhan dan keinginan. Misalnya panjenengan pengen tumbas baju, atau sudah gila mata gila mata yang ada ini mau 11-11 sudah ya kemarin ya, ada 11-11, 10-10, nanti 12-12, wis antri dulu tuh ya di stoknya, di daftar kita belanja online. Harusnya dipikirkan kebutuhan itu butuh tenanan apa ora, satu pertanyaannya. Yang kedua, misalnya butuh. Yang kedua, kira-kira mau dipakai atau tidak. Dipakai. Cuman persoalannya dipakainya itu sampai habis atau mung sebentar. Terutama mbak-mbak ini. Mbak-mbak, halo ya. Biasanya jenengan itu tumbas
make up itu kan gue jajal-jajal tok. Lah. Nah, kalau 3 pertanyaan tadi salah satunya aja nggak kejawab ya, misalnya bukan kebutuhan, berarti sudah. Kalau 2 tidak kejawab, salah satunya nggak kejawab misalnya, maka pertimbangkan untuk tidak beli. Kalau 3-tiganya dipakai tapi hanya untuk jajal-jajalan, yo kayak aku juga begitu, Bu. Ya berarti jangan dibeli, karena berarti itu akan mubazir, ya. Apalagi kemudian kita belanja sesuatu yang tidak ada dalam anggaran kita, wes ngalamat. Jadi secara pribadi si muktarid, wong sing senangane utang itu harus di manage bener, dikelola supaya nggak senang utang. Pokoknya jangan sampai hutang, apalagi hutangnya itu kemudian ke pinjaman online, baik legal maupun ilegal, tetep ngangelke. Lebih ye, wong kita nggak tahu lembaganya seperti apa kok, orang ngerti kantornya nang ndi, yen ono persoalan seperti apa, tuh ya. Kemudian bagi si mukrid, orang yang napa niku punya dana lebih, bisa ngutangi, tolong dong ya, tolong dong sing apian, terutama nun sewu dengan keluarga sendiri ya, kakak, mbak kandung, bapak, ibu, tolong lebih peka dengan kepentingan saudaranya, karena biasa nih yang dulur kandung iku tambah angel ya, kakaknya sukses atau adiknya sukses, KKM larat kuwi alah apa dolan lho Mas, silaturahim tenanan kuwi wis langsung dipeloroi. Oh, jangan-jangan yuk Aisyah kayak dolan ngaku apa utang. Oh, kayak gitu kan kitanya yang miskin itu apa cerita we ke ora mentolo to Mas. Makanya yuk paling enak lewat tadi pinjol tadi. Makanya bagi yang berkelebihan ya, maka ada wa'atizal qurba haqqahu. Jadi kalau kita mau bersedekah, kalau kita mau baikan sama orang, itu prioritaskan pertama adalah saudara dekat. Karena nyatanya secara psikologis kalau ning desaku ngono kuwi, umume ki malah ora begitu akrab. Kita itu lebih akrab dengan tetangga kita yang bukan apa-apanya, bahkan teman sosmed itu lebih akrab daripada dengan keluarga kita. Lah, supaya tidak terjerat tadi ya, harus apa ki? Hutangnya tadi, kalaupun punya hutang harus segera dilunasi. Karena kalau tidak dilunasi, apalagi dipinjol yang ilegal, jenengan bisa tuh dampaknya. Jadi kalau kredit macet di pinjaman ilegal, wah, itu parah banget itu. Pertama ya, dampaknya bisa dipecat, di PHK dari tempat kerjanya. Karena apa? Sing ditagih itu kadang atasannya, kadang teman-teman kerjanya, itu membuat susah para pekerja di situ. Gitu, membuat malu perusahaan, yusah PHK aja. Habis itu di dunia kerja sudah di PHK tuh, utang di PHK maneh. Lah, yang kedua, secara hubungan keluarga, kalaupun sudah menikah, bisa jadi cerai. Karena apa? Lo sing ditagih ipare. Ya, jadi kalau saya hutang pinjol, wis sing ditagih ku dulur-dulure bojoku, ya kan isin banget. Ya, kalau kita suami istri nggak tatak menghadapi ini, akhirnya kan ya sudah. Gitu. Wong cerai saja, ngisin-ngisin ke. Kemudian yang ketiga, yang bisa stres pol-polan, bunuh diri. Kemarin di Bojonegoro juga ada coba karyawan BMT akhirnya bunuh diri, ternyata kena terjerat pinjol. Lah, kalau sudah terjerat pinjol bagaimana solusinya? Ya, yang pertama adalah cepat dilunasi. Cepat dilunasi. Tapi lunasinya dari mana? Jangan sampai melunasi dengan utang lagi. Kasus-kasusnya dipinjol kan begitu. Jadi hutang dipinjol, kemudian di sini nggak bisa ngelunasi. Utang mana pinjol sampai yang kasus Semarang itu terjerat berapa? 100 ya? 100 pinjaman online. Ya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pe dulure ora padha ngerti po piye. Yen yuk nih itu kena lagi terjerat pinjol. Kemudian yang kedua ya, kalau terpaksa sudah seperti itu kan ditagih pol-polan tuh ya, maka semuanya blokir nomor yang menagih itu. Dan kemudian panjenengan juga harus memberitahu ke semua nomor kontak yang ada di HP panjenengan bahwa
saya lagi hutang pinjol, nanti kalau ada apa-apa mengatasnamakan hutangan saya, tolong diabaikan. Mesti ngoten. Oke, kemudian yang keempat, kalau sudah terjerat pinjol ya, yakin betul, jangan nyaur dengan gali lubang, tutup lubang, begitu ya. Sediakan dana lain, wis tutup pokoknya. Caranya dengan apa? Yaitu mungkin apa ya? Digolei yang bunganya paling gede mana, yang paling mendesak mana, itu yang harus diprioritaskan. Jenenge wis kadung. Dan bagi kita yang terkena dampak ya dari misalnya Mbak Ani tadi yang hutang, kita kemudian kan di situ kadang juga dapat WA Mas, dapat SMS sebagai penjamin. Loh, ya aku kenal ora jek. Wong Sidoarjo mosok utange aku sebagai penjamin. Nah, itu juga kitanya yang tahu begitu blokir. Wis, gak usah dianggap. Dan kalau sangat terpaksa, terornya sudah luar biasa, laporkan ke kepolisian kalau yang ilegal. Nggih, niku nanti di sana kalau terus diteror gitu ya, maka lampirkan surat laporan kita ke kepolisian itu dengan jelas supaya mereka berhenti untuk itu. Jadi langkah-langkahnya seperti itu kalau dalam Islamnya tadi ya. Jadi mohon kita yang apa ya punya kelonggaran dana ya, bisa berempati, bisa bersimpati kepada saudara, kepada teman kita yang lagi kesulitan uang. Jadi kalau misalnya saya hutang ke Mas Samsul, saya hutang ke Mas Black gitu ya. Lah, sayanya yang hutang itu lagi repot banget, belum bisa membayar. Maka panjenengan Mas Samsul ya, ugemi Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratin ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Nah, jadi yen Mas Black ndelokke aku si penghutang ini hurung iso bayar, masih sulit banget, beri kelonggaran. Dan kalau panjenengan mensedekahkan piutangnya tadi itu lebih bagus. Ayat ini harus hati-hati. Kudu dicekel karo Mas Black, karo si mukrid, karo si kreditor, bukan ke saya. Kalau saya sing tukang utang kudu ning kanggo hadis bahwa matlul ghani zulmun ya, nunda-nunda utang padahal sudah kuat iku zalim. Zalim kepada siapa? Kepada diri sendiri karena dikejar-kejar hutang, dan zalim kepada orang lain yang mungkin juga orang lain akan hutang ke Mas Black, tetapi karena saya nggak gage nyaur, maka orang lain nggak punya kesempatan untuk hutang. Pemirsa TV 9 yang berbahagia, tadi sudah apa itu pinjaman online ya, atau fintech. Nah, jadi fintech itu teknologi finansial ya. Teknologi finansial itu kenapa kemudian booming banget, orang lebih suka itu karena simple. Ya, saniki niku kalau kita mau beli apa-apa, kalau pakai bank kan kangelan, administrasinya juga gede Mas, ya. Antar bank itu 6.500. Nah, padahal kalau pakai OVO itu sampai, jadi menurut survei itu, datanya itu OVO menguasai 20% pasar Indonesia, di bawahnya itu GoPay 19, kemudian Dana 10. Bayang no, lah enak banget Mas, tinggal klik ya. Nah, kalau mau 11 itu anakku juga begitu. Lah, artinya apa? Simple banget dengan teknologi digital keuangan ini gitu loh. Tetapi kemudian tadi sudah saya jelaskan supaya tidak terjerat apa? Pertama, ojo utang. Supaya tidak utang gimana, Bu? Ancene butuh banget nih. Kadang ada orang ngeyel begini. Ya saya tuh terpaksa hutang toh Bu, ora kaya jenengan sing entuk gaji. Lah, yen panjenengan wis ngerti ngono, penghasilannya panjenengan orang genah, ora jelas, mestinya yuk diukurno. Masa nuwun sewu jenengan yang tidak punya penghasilan tetap ngukurnya nang aku, Bu Im kok bisa melu ziarah. Ya, ibu-ibu muslimat itu ternyata Masya Allah ya, untuk ngikut ziarah Mas itu cukup bayar 100.000 kalau yang bukan anggota. Itu berat banget. Lah nuwun sewu, kalau panjenengan sebagai gambaran kecil ya, mengeluarkan iuran 100.000 aja berat, berarti panjenengan harus mengatur betul pola pengeluarannya. Jadi disesuaikan nuwun sewu, yen suami panjenengan pikantuk nafkah atau penghasilan sehari 100.000. Nah, 100.000 berarti sebulan sekitar 3 juta ya.
kanggo maem dan lain sebagainya, ya nuwun sewu to. Mosok sampai 2 juta kanggo maem. Kuwi jenenge yo nggak cocok ah. Ya, terlalu banyak. Padahal dalam perencanaan anggaran itu harusnya ada tabungan, ada investasi. Boro-boro Bu mikir investasi. Dan jenengan gimana mikir begitu? Terlalu royal. Tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian yang kedua, jangan hutang. Yang kedua, prioritaskan anggarannya tadi. Jadi kalau misalnya untuk primer sekarang ibu-ibu nih, bapak-bapak nuwun sewu, primer kalau dulu kan hanya apa sih ya? Makan itu apa? Pangan, pangan, sandang, papan. Kalau sekarang ditambah pendidikan dan kesehatan. Berarti ngelencer ziarah ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, kuwi ora masuk ke prioritas anggaran. Yen panjenengan memang nggak punya dana untuk itu, ora usah melu. Kemudian yang ketiga adalah kalau punya hutang, segera lunasi, tutup. Tutupnya dari mana? Dari manapun yang panjenengan punya. Jangan sampai nutup hutang dengan hutang lagi. Kuwi jenenge gali lobang, tutup lobang, tidak akan pernah selesai. Lah nyatanya mboten wonten, Bu. Ya, karena bermula dari awal tadi panjenengan tidak bisa mengelola keuangan, tidak menganggarkan. Jadi ayo kembali. Sesuatu yang akan kita beli adalah sesuatu yang ada dalam list belanja kita dan ada dananya. Jangan sampai kita membeli barang tidak ada listnya dan tidak ada dananya, ngalamat. Kemudian kalau hutang jangan ditutup dengan hutang lagi, ngalamat ya. Ngalamat maksudnya bakal parah. Yen panjenengan seperti itu nanti ketoro. Ojo gelem, awas hati-hati. Bocah kae sok kenal sok akrab, ujung-ujungnya ape utang. Wah, dan sekali lagi untuk pinjaman online panjenengan harus memastikan, lembaga tersebut terdaftar dan mendapatkan izin OJK. Bapak, Ibu, pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah, demikian tadi tentang bagaimana tameng diri supaya kita tidak terjerat pinjaman online ilegal. Semoga kita, tips yang luar biasa adalah tadi, dan yang terakhir doanya.